Halo, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nathan Jurnawan. Nah, saat ini kita akan membahas topik firman Tuhan sebagai ibadah live streaming di rumah. Hari ini tanggal 26 April. Walaupun di gereja kita tidak bisa beribadah, tapi kita bisa beribadah melalui jaringan internet ini. Nah, topik yang akan kita kupas pada saat ini karena masih berkaitan dengan virus corona, lagi ganas-ganasnya. Topiknya adalah diberkati dan dilindungi dari virus corona. Kita berharap agar kita mendapatkan perlindungan dan juga virus corona yang sedang menimbulkan begitu banyak goncangan ekonomi, kita tetap diberkati dengan kondisi seperti ini. Nah, firman Tuhan hari ini di 26 April ini disiarkan di dua gereja secara langsung, yaitu CMC GCC, Jemaat Yesus Kristus, Jesus Christ Community, dan satu lagi adalah GBI Double C Latumentan, yang gembalanya adalah Pak Kemberta Titi. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama adalah Aku Diberkati. Ini adalah karya-karya asli dari Pak Jonathan Prawira. Yang kedua adalah Allah Peduli. Walaupun kita mengalami masa yang sulit, COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap peduli dengan masalah kesulitanmu. Dan yang terakhir, indah pada waktunya. Anda percaya nggak suatu saat virus corona akan pergi dari muka bumi Indonesia, bahkan pergi dari muka bumi dunia? Dan itulah waktu indah, di mana hari ini mungkin kita pisah satu dengan yang lain, tidak bisa bersama-sama. Tapi ketika virus corona, si tante corona sudah pergi dari Indonesia, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di gereja. Mari kita dengarkan puji-pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat, saya persilakan kepada Pak Yo. Sangat berkuasa bagiku, hingga sanggup peliharaku dalam kemuliaan-Mu. Kasih-Mu sempurna menjamah hatiku, kuasa-Mu sempurna melawat hidupku. Sekarang ku mengerti, aku diberkati karena ku memilikimu. Kasih-Mu sempurna menjaga hatiku, kuasa-Mu sempurna menopang hidupku. Sekarang ku bersaksi, aku diberkati karena ku menjadi kepunyaan-Mu.
segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah apapun juga. Semua yang ku bisa, pada kehendak-Mu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. sesuatunya ada waktunya.
ada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah. Ada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Tuhan jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Walau kini ku menabur benih air mata, ku percaya suatu saat menuai berkasnya sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai. Salam Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan puji-pujian dan saya yakin di rumah Bapak Ibu juga mengikuti puji-pujian ini dengan khidmat. Karena teknologi sehingga kita tetap bisa memuji Tuhan walaupun kita terpisah jarak satu dengan yang lain. Kita bisa melihat banyak Zoom juga. Program Zoom di mana orang bisa memuji Tuhan secara bersamaan. Moga-moga suatu hari kita bisa juga pakai Zoom untuk bisa menyembah dan juga kelas pengajaran Alkitab. Tuhan Yesus berkati. Nah, saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang perkasa, yang hidup dan yang kekal, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami. Walaupun virus corona sudah menyerang bumi ini 4 bulanan, tapi sampai saat ini kami masih dijaga, dilindungi, dan kami juga percaya bahwa meskipun goncangan ekonomi begitu dahsyat dengan munculnya virus corona, Engkau tetap peduli, Engkau tetap akan memberkati anak-anak-Mu. Ada cadangan-cadangan keuangan yang Tuhan akan siapkan untuk anak-anak-Mu melewati masa yang sulit ini. Karena itulah
Engkau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami dikuatkan menghadapi masa-masa yang sulit ini. Buka hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran ini bisa tertanam di dalam hati kami untuk memberikan kekuatan dan juga pertumbuhan iman kami, walaupun kami tidak berkumpul bersama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat GCC dan juga GBCC, kita akan melihat satu topik kebenaran firman Tuhan tentang diberkati dan dilindungi dari virus corona. Nah, awal tahun 2020 dunia mengalami goncangan akibat munculnya virus corona yang dikenal dengan istilah COVID-19. Ini adalah satu kondisi yang sama-sama kita tidak inginkan, tapi kita tidak bisa juga menolak karena sudah terjadi. Penyebaran virus corona tidak disangka begitu cepat. Dari satu kota, yaitu Wuhan di RRC, dan dalam waktu hanya beberapa bulan, virus tersebut kemudian menyebar luas sampai saat ini ke 210 negara. Hebat ya. Kenapa demikian? Karena pertukaran antar negara melalui pesawat terbang, transportasi udara, darat, laut itu begitu canggih dan begitu cepat. Beda dengan zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu satu negara kena virus, negara lain itu masih lumayan aman dan bisa menjaga diri. Tapi hari ini dengan perjalanan begitu tinggi, dengan traveling begitu tinggi antar negara satu dengan yang lain, dengan pesawat terbang dalam waktu yang begitu cepat kita sudah bisa pindah ke negara lain, berangkat ke negara lain, maka penyebaran virus itu menjadi begitu cepat. Itulah kondisi dunia teknologi yang tanpa disadari juga berdampak terhadap penyebaran virus ini. Nah, virus ini menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran. Ini bukan ketakutan secara pribadi saja, ini ketakutan secara global. Seluruh dunia takut menghadapi yang namanya virus corona ini, karena virus corona ini memberikan dampak dampak dari segi kesehatan. Dampak dari segi kesehatan ini, yang sehat itu takut tertular. Anda penonton, Anda takut tertular nggak? Jika Anda tidak takut tertular, mungkin hari ini Anda masih berani keluar tanpa pakai masker dan sebagainya. Tapi kenapa kita pakai masker? Kenapa kita pakai alat pelindung diri? Karena kita takut tertular. Nah, sedangkan yang sudah tertular, yang dinyatakan positif, yang saat ini mungkin sedang kesakitan badannya, yang narik napas pun sudah setengah mati, dipakai oksigen pun tidak mempan, pasti ketakutan mati. Karena itulah dampak secara kesehatan adalah seperti itu. Kematian akibat virus corona sampai hari ini sudah mencapai 150 ribuan. Bapak Ibu, kita lihat begitu mengerikan. 150 ribuan orang sudah meninggal gara-gara virus corona. Karena itu tidak heran, hand sanitizer itu menjadi kebutuhan wajib. Walaupun mahal, satu botol mencapai ratusan ribu, tetap saja laku dijual karena orang ingin selamat. Saya punya satu teman, usia sudah 70 tahunan. Karena itu, sebelum virus corona itu ganas-ganas, sebelum kita dilarang berkumpul bersama, beliau seringkali ikuti seminar-seminar saya melihat dia bawa satu botol kecil hand sanitizer. Hanya 15 menit, cet-cet dia cuci tangan. 15 menit lagi, cet-cet dia cuci tangan. Begitu takutnya terhadap virus corona, sehingga hand sanitizer, saya tidak tahu berapa kali dalam sehari beliau itu membasuh tangannya pakai hand sanitizer dan juga pakai masker. Nah, itulah satu kondisi Bapak Ibu. Nah, baju pelindung atau alat pelindung diri APB itu sudah menjadi lahan bisnis yang begitu laku belakangan ini. Boleh dikatakan terutama para medis ini menjadi robot-robot, sudah menjadi manusia-manusia luar angkasa. Semuanya pakai baju alat pelindung. Bahkan kita pun mungkin sudah mesti pakai alat pelindung ketika kita membesuk ke rumah sakit. Itulah situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini.
Apalagi dengan teknologi yang begitu canggih, informasi yang begitu cepat, sehingga kita disuguhkan berita-berita yang semakin menambah ketakutan kita tentang bahaya virus corona. Kita diberitahukan, oh nanti kalau kamu tertular, itu virus itu akan selamanya, walaupun kau sembuh tapi paru-parumu sudah cacat. Nah, benar atau tidak? Nah, itu membuat kita tuh khawatir, takut tertular penyakit tersebut. Lalu jumlah pasiennya sudah berapa banyak, kemudian jumlah kematiannya sudah mencapai berapa orang. Nah, ketakutan demikian itu membuat kita kehilangan kenyamanan, kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah gambaran-gambaran yang saya ambil dari internet. Begitu banyak, boleh dikatakan di internet itu, di Google Images itu, semua gambar belakang itu semuanya berbicara tentang virus-virus corona. Sungguh mengerikan, begitu hebatnya virus corona itu menguasai teknologi manusia. Yang kedua adalah segi ekonomi. Tadi jika virus corona itu menyebabkan dampak secara kesehatan, ini berdampak secara ekonomi. Pengusaha itu ketakutan usahanya bangkrut. Gimana nggak bangkrut? Usaha nggak bisa jalan, pabrik tidak bisa jalan, karyawan tidak ada. Kemudian kalau ada pun hasil produksi tidak bisa dijual karena masa di mana kita disuruh jangan banyak aktivitas dulu. Sedangkan karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan juga takut dipecat, di PHK. Gimana? Enggak. Kalau perusahaannya bangkrut, pasti menghadapi yang namanya PHK. Kita tidak tahu gelombang PHK akan berapa banyak terjadi di muka bumi termasuk Indonesia setelah beberapa bulan yang akan datang setelah dampak virus corona benar-benar dialami. Hingga saat ini, dana yang dikeluarkan di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar. 1.000 triliun dolar lebih. Bayangkan. Begitu banyaknya dana yang dikeluarkan untuk memerangi virus corona ini. Satu angka yang sungguh mengejutkan. Ketika awal virus ini merebak, aneka makanan dan minuman di rak-rak supermarket itu kosong. Kita lihat, ibu-ibu ini bawa keranjang, tapi rak ini sudah kosong. Dan juga bapak yang satu ini, saya tidak tahu siapa, tapi lihat, borong Indominya sampai seperti mau buka warung Indomie di rumahnya. Nah, itu yang terjadi. Apakah salah? Kita sulit katakan salah dan benar. Karena kepanikan manusia ya seperti itu. Manusia ketika menghadapi musibah dan bencana, masing-masing akan berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada Anda, walaupun virus corona menyerang muka bumi, walaupun virus corona melanda Indonesia, tapi saya ingin beritahukan kepada Anda, Tuhan masih bisa melindungi dan memberkati engkau di masa-masa yang sulit ini. Melindungi artinya dari segi kesehatan, Tuhan bisa menyembuhkan yang sakit corona, dan Tuhan bisa meluputkan engkau dari virus corona kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan diberkati adalah dari sisi keuangan. Walaupun kita tidak bisa bekerja, tapi percayalah Tuhan tetap bisa memelihara hidup kita. Tuhan akan menjaga kita. Permasalahannya adalah percaya apa enggak. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan bisa melindungi dan bisa memberkati engkau, maka engkau ada dalam lindungan Tuhan. Karena Tuhan membutuhkan orang-orang yang beriman seperti Anda. Anda percaya pengurus? Saya butuh pengurus yang imannya lebih baik, baik pengurus di GCC maupun di GBCC. Karena engkau dipilih sebagai pengurus, artinya kerohanian iman Anda harus lebih baik daripada jemaat-jemaat yang lain. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan kita. Saya ingin mengajak Anda lihat satu tokoh ini, Ayub. Ayub ini adalah seorang tokoh yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan secara ajaib. Diberkati dan dilindungi. Kita akan lihat Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini adalah perkataan setan. Oke? Saya kutip ini perkataan setan. Karena Ayub pasal 1
Ayub pasal 1 ayat 10 ya, bukan Ayub 1 ayat 1. Pak, Ayub pasal 1 ayat 10 ini adalah perkataan dari iblis ketika berdialog dengan Tuhan. Tuhan memuji Ayub, lalu iblis berkata, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, rumahnya serta segala yang dimilikinya, dan apapun yang dikerjakan Ayub makin diberkati dan bertambah di negeri itu. Kita lihat lebih jauh tentang tokoh yang bernama Ayub. Ayub diberkati oleh Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 1-3, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Perhatikan, inilah kekayaan Ayub, ya. Dia menjadi orang yang terkaya di sebelah timur. Artinya di belahan dunia timur, kita tidak tahu persis lokasinya di mana. Ayub menjadi orang yang paling kaya. Kenapa dia bisa menjadi orang kaya? Karena Ayub itu diberkati oleh Tuhan. Lihat, tolak ukur kekayaan Ayub adalah berdasarkan apa yang dimiliki. Hewan dan budak-budak dalam jumlah sangat besar. Hari ini kalau orang kaya itu nggak kelihatan. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu harta kekayaannya tampak, bisa dilihat oleh orang seberapa kaya dia berdasarkan apa yang dimiliki. Hari ini orang kaya tidak kelihatan. Di jalanan kita lihat orang pakai kaos boblong, pakai sandal jepit, celana pendek. Mungkin Anda pikir ini orang miskin atau gembel, ternyata itu pengusaha besar. Dia hanya cukup membawa 1 kartu kredit, dia bisa belanja di mana-mana. Karena zaman sekarang kekayaan orang itu bisa disimpan di bank. Kekayaan orang bisa disimpan dalam bentuk surat-surat berharga, dalam bentuk properti-properti. Kan nggak mungkin dong Anda berjalan di jalanan properti, Anda bawa itu rumah, apartemen Anda geret, hotel Anda geret. Nggak mungkin kan, nggak tampak. Ternyata hotel ini punya si orang yang lagi jalan kaki pakai sandal jepit itu. Nggak kelihatan. Ya, itulah kondisi. Nah, inilah kekayaan Ayub. Saya buat dalam angka. Kambing domba 7.000, onta 3.000, lembu 1.000, keledai betina 500 ekor. Okay? Nah, dari angka-angka ini boleh dikatakan Tuhan memberkati Ayub. Kemungkinannya adalah Ayub ini hewannya cepat sekali berkembang biak. Misalnya kambing, jika 1 tahun sekali baru beranak, mungkin Ayub bisa 1 tahun 2 kali beranak. Ini karena diberkati Tuhan. Nah, hewan-hewannya itu tidak mudah diserang oleh sakit penyakit. Karena bagi seorang peternak yang paling ditakutkan adalah virus. Dulu kami pelihara ayam di kampung. Ketika sudah beberapa kali ayam kami itu diserang oleh virus, tidak tahu, tiba-tiba ayam itu flu. Nah, begitu 1 ekor mulai flu, yang lain mulai tertular, tahu-tahu mati, besok mati, sampai ayam kami habis mati semua. Itu terjadi di kampung. Ya. Nah, kemudian bisa saja hewan itu mengandung di atas rata-rata. Misalnya kambing, sekali beranak biasakan rata-rata 1 ekor. Mungkin Ayubnya bisa 2 ekor, bisa 3 ekor. Itulah diberkati Tuhan, karena bagi orang yang diberkati Tuhan, itu Tuhan akan lipat gandakan usaha dan kehidupannya. Lalu yang kedua adalah Ayub dilindungi oleh Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana berkat yang Allah curahkan di dalam kehidupan Ayub. Sekarang kita lihat perlindungan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Sebenarnya sudah lama iblis itu mengincar untuk menghabisi Ayub, untuk dicobai, untuk dihancurkan kehidupan Ayub. Perhatikan dialog antara iblis dengan Tuhan di ayat berikut ini. Kita lihat dialog ini. Ayub pasal 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, waktu itu ada pertemuan antara Tuhan dengan setan. Nah, waktu pertemuan itu Tuhan bertanya kepada setan, you dari mana? Setan ngomong, dari perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Nah, yang namanya bumi yang dijelajahi oleh si setan ini, itu kan luas. Di muka bumi begitu lebar, begitu luas.
dan juga jaraknya begitu jauh, dan juga penduduknya begitu banyak di muka bumi. Dan ketika Tuhan berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lalu jawab iblis bagaimana? Ayat yang ke-9. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tadinya Tuhan kan memuji, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi seperti Ayub, demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis berkata, emangnya kalau Ayub dapat apa-apa, dia tetap saleh, dia tetap menyembah engkau? Belum tentu. Lalu ayat 10 iblis berkata lagi, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, dan apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Perhatikan perkataan iblis di ayat yang ke-10 ini. Oke, ayat yang ke-10 artinya iblis ini tahu, iblis ini sudah lama incar Ayub. Di mana Ayub itu tinggal, iblis sudah tahu. Karena ketika Tuhan berkata, apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Emangnya di muka bumi ini satu-satunya nama Ayub itu hanya Ayub yang satu ini? Saya nggak yakin. Pasti banyak nama-nama lain di Ayub. Contoh saudara, nama saya Nathan. Kayaknya di muka bumi yang namanya Nathan itu mencapai ratusan ribu, kalau nggak mau ratusan juta ya. Betul? Karena itu kan nama-nama yang umum. Petrus, banyak. Saya kenal pendeta Petrus itu. Ini pendeta loh, hampir 10 pendeta yang saya kenal namanya Petrus. Lalu Daud, David, itu nama-nama pasaran semua. Nah, karena itulah pasti banyak nama-nama Ayub yang lain. Tapi begitu Allah sebut nama Ayub, iblis langsung tahu Ayub yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah Ayub yang satu ini. Kenapa demikian? Karena sudah lama iblis itu mengincar Ayub, maka dia tahu persis di mana Ayub tinggal, siapa anak dan istri Ayub, lalu berapa banyak harta kekayaan dia dimiliki Ayub. Yang tadi bisa dihitung hewannya berapa, betul? Dengan kata lain, sudah lama iblis mengincar untuk menyerang Ayub, tapi tidak bisa. Karena apa? Di ayat yang ke-10 iblis mengakui, engkau yang membangun pagar sekeliling Ayub. Rumahnya engkau pagari, kekayaan engkau dipagari. Jadi apa saja yang dipagari? Kita lihat, inilah yang dipagari oleh Tuhan. Rumahnya, kekayaan Ayub, budak Ayub, 10 anak Ayub, istri Ayub, semua kesehatan Ayub dipagari oleh Tuhan. Nah, ketika pagar itu dicabut, Ayub langsung menghadapi masalah. Jadi awalnya Ayub dipagari Tuhan, tapi begitu pagar itu dicabut, Ayub langsung menghadapi masalah. Semua yang dimiliki Ayub itu habis semua. 10 anaknya mati, kemudian seluruh harta kekayaan Ayub habis. Dan Ayub sendiri pun kesehatannya jadi bermasalah karena ditimpakan penyakit oleh iblis. Kita lihat bagaimana Tuhan akhirnya mencabut pagar sekeliling Ayub. Kita lihat ayatnya, Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Perhatikan kalimat ini. Tuhan berkata, nah semua yang ada di dalam, semua yang dimiliki Ayub ada di dalam kuasamu. Artinya Tuhan izinkan apa yang dimiliki oleh Ayub untuk dihancurkan oleh iblis. Dan apa yang dimiliki Ayub? Semua harta kekayaannya, hewan-hewannya, dan juga 10 anak Ayub itu dimiliki dan langsung mengalami kehancuran semua. Langsung habis semua. Dan akhirnya setelah mendapatkan izin dari Tuhan, iblis mulai pergi dari hadapan Tuhan. Untuk apa? Karena iblis ingin menyerang Ayub. Jadi saat itu kemudian Tuhan cabut pagar sekeliling. Berarti selama ini Tuhan yang memagari Ayub loh. Nah kalau Tuhan bisa pagari Ayub, tentu Tuhan juga bisa pagari Anda dari virus corona. Karena Tuhan bisa kok, Tuhan sanggup kok, tidak ada yang mustahil. Kita lihat semua kekayaan Ayub, kemudian Ayub ditimpa penyakit kanker kulit, lalu 10 anak Ayub mati semua. Lalu bagaimana cara iblis menghancurkan kehidupan Ayub? Media apa yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan Ayub? Ternyata medianya melalui perampokan. Jadi lembu sapi Ayub habis karena dirampok orang, kemudian melalui
perangan. Nah, ini onta-onta Ayub. Semua diambil alih semua direbut oleh tentara-tentara orang Kasdim. Kemudian api turun dari langit membakar habis semua kambing domba Ayub. Lalu untuk membunuh anak-anak Ayub digunakan angin topan. Dan kemudian untuk menghancurkan iman Ayub dipakailah penyakit kanker kulit yang ganas. Nah, kita akan lihat sedikit tentang 5 macam media yang dipakai iblis untuk menghancurkan Ayub. Yang pertama adalah perampokan. Lihat Ayub pasal 1 ayat 15. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan memakai perampokan. Nah, di sini ada kelompok orang-orang Sheba. Mereka ini adalah perampok. Maka begitu mereka datang, langsung semua hewan-hewan Ayub dirampas oleh mereka. Lalu yang kedua, memakai peperangan. Ayub 1:17, sementara itu berbicara, datanglah orang-orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Perhatikan kata pasukan. Ini berarti tentara. Ada senjata, ada panglima perangnya. Nah, lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Semua onta-onta diambil, semua onta dikuasai oleh pasukan orang-orang Kasdim. Lalu api turun dari langit. Coba perhatikan ayatnya, ayat yang ke-16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang-orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tiba-tiba api bisa turun dari langit. Pasti apinya itu besar sehingga semua hewan Ayub dan juga semua gembala-gembala kambing domba Ayub semuanya mati. Berarti api bukan hanya besar tapi juga cepat sekali turun dari langit. Karena jika api pelan-pelan turun dari langit, mestinya penjaganya bisa selamat. Oke lah, kalau kambing domba yang on ini, yang bego-bego ini kan nggak mungkin loh api turun dari langit lalu mereka menyelamatkan diri, kan nggak bisa. Karena kambing domba nggak punya pikiran, nggak punya otak, ya. Tapi manusianya, gembalanya kan bisa. Tapi mereka pun tidak bisa menyelamatkan diri. Artinya api ini besar dan juga api ini cepat sekali turun dari langit dan membakar semuanya. Hanya satu orang yang lolos, yang memang sengaja diloloskan oleh iblis supaya bisa lapor ke Ayub. Karena setiap kali Ayub menerima laporan, hatinya pasti sakit. Aduh, habis deh onta gua. Aduh, habis deh kambing domba gua. Aduh, habis deh lembu sapi gua. Pasti Ayub seperti itu karena dia kumpulkan kekayaan itu sedikit demi sedikit, tapi hilangnya dalam sekejap. Memang iblis sengaja meloloskan satu orang supaya menghancurkan iman Ayub sedikit demi sedikit digerogoti. Lalu bagaimana kematian anak Ayub? Iblis menggunakan angin. Kita lihat Ayub 1:18-19. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Satu rumah di mana anak-anak Ayub berkumpul sedang mengadakan pesta, tiba-tiba angin yang begitu kencang, bukan hanya kencang tapi juga cepat merubuhkan bangunan itu pada 4 penjurunya. Dan semua anak Ayub mati semua. Tidak ada yang selamat. 10-10-nya mati tertimpa oleh bangunan. Yang anehnya kembali diloloskan satu orang lagi, lapor kepada Ayub. Pasti Ayub itu shock, kaget. Karena apa? Kemarin masih bersama dengan 10 anaknya, masih bisa bercanda dengan 7 laki-laki 3 perempuan. Tapi hari ini tahu-tahu sudah meninggalkan Ayub selamanya karena mati ditimpa oleh bangunan. Shock nggak? Kaget nggak? Ya, Anda harus lihat di posisi seperti Ayub itu. Kalau itu menimpa Anda, saya percaya Anda pasti shock, bisa pingsan Anda mendengarkan berita itu. Tapi iblis sengaja meloloskan satu orang, mengirim orang itu memberitahukan kepada Ayub. Lalu yang terakhir adalah penyakit.
Ayub 2 ayat 7 sampai 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kita lihat iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpa Ayub dengan bara. Bara ini adalah semacam penyakit borok. Jadi kalau orang kena bara ini, badannya akan muncul bentol-bentol, lalu gatal, pecah, bernanah, itu baunya minta ampun. Itu penyakit kanker kulit yang ganas. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari kisah Ayub ini kita dibukakan suatu rahasia. Ternyata iblis bisa menggunakan segala sesuatu yang biasa kita jumpai di dunia. Bahkan media-media yang dipakai Ayub ini media yang sering kali kita jumpai dan sering kita pakai, kita butuhkan. Kita lihat iblis bisa memakai peperangan. Yang namanya peperangan itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada. Bahkan semakin hari senjata itu semakin canggih. Nah, iblis bisa bermain. Saya khawatir Perang Dunia Ketiga itu dipicu oleh setan. Misalnya, setan lalu mulai merasuki seorang presiden yang punya pegang tombol nuklir. Dia masuk ke ruang nuklir, dia sengaja pencet tombol kayak main organ. Apa akibatnya Bapak Ibu? Oh, mengerikan. Kalau setan sudah mulai merasuki pikiran atau otak dari yang punya tombol nuklir, wah, itu mengerikan sekali. Perang dunia, hancur dunia. Lalu, iblis bisa memakai orang jahat. Banyak orang jahat kok di Indonesia. Gara-gara virus corona, Menteri Hukum Yasona Lawli telah meloloskan ribuan orang dari penjara karena takut mereka di penjara itu ada yang satu sakit lalu menular satu dengan yang lain. Nah, setelah mereka keluar dari penjara, kira-kira mereka jadi orang baik nggak? Saya tidak yakin. Karena setelah dilepaskan 1 minggu, ternyata ada yang sudah ditangkap lagi. Setelah dicek, itu mantan residivis. Mantan orang yang sudah di dalam penjara. Karena itu untuk mentobatkan seseorang tidak gampang. Banyak orang jahat, banyak begal-begal. Iblis bisa memakai orang-orang jahat. Lalu api turun dari langit. Bayang nggak? Api itu kita butuhkan untuk masak, tapi api bisa dipakai oleh iblis. Lalu bisa pakai angin. Yang namanya angin juga kita temukan kok. Kita juga membutuhkan angin. Kita juga berhidup, bernafas menggunakan udara. Tapi angin bisa dipakai iblis untuk membunuh semua anak Ayub. Kemudian bisa menggunakan penyakit, lalu bisa menggunakan pasangan hidup. Kalau Ayub ditimpa oleh penyakit kanker kulit, dan istrinya sendiri sudah tidak sanggup merawat Ayub, sehingga istrinya berkata, masih bertekunkah engkau kepada Tuhanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini kalimat yang diucapkan oleh seorang wanita yang sudah kehilangan iman, yang sudah kecewa sama suaminya. Gimana nggak kecewa? 10 anak sudah mati, semua harta kekayaan Ayub habis semua, dan Ayub sekarang ditimpa oleh penyakit kanker kulit yang begitu bau, begitu menyakitkan, sampai istrinya pun masa bodoh. Karena apalagi yang diharapkan oleh istri Ayub, begitu mengerikan serangan dari iblis. Dari kisah pencobaan yang dialami Ayub, kita tahu ternyata iblis bisa mendatangkan penyakit bagi manusia. Nah, kalau iblis bisa mendatangkan penyakit bagi manusia, tentunya tidak mustahil iblis pun bisa bermain di virus corona ini. Di belakang virus corona ini iblis berperan. Nah, ada spekulasi bahwa bahwa virus ini adalah ciptaan para virolog yang sengaja mengubah genom DNA dan RNA dari virus corona. Betulkah itu? Kita nggak tahu. Jika betul pun, bisa saja mereka itu dipakai oleh iblis untuk merusak tatanan ekonomi, merusak tatanan kesehatan di muka bumi ini. Nah, apa sih yang dilakukan iblis di muka bumi? Di Yohanes pasal 10 Tuhan Yesus memberitahukan 3 hal yang dilakukan iblis di muka bumi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita lihat, pekerjaan iblis di muka bumi adalah mencuri, yaitu mencuri kekayaanmu, kesehatan, kebahagiaan, dan kasihmu kepada sesama. Begitu munculnya virus corona, kita lihat berapa banyak uang yang sudah keluarkan. Di seluruh dunia sudah mencapai ribuan triliun dolar. Indonesia sudah mengeluarkan 450 triliun untuk menangani virus corona.
Begitu mengerikan. Kita lihat berapa lama lagi bisa bertahan kita tidak tahu. Lalu yang kedua adalah membunuh. Iblis bisa membunuh dirimu dan juga bisa membunuh orang lain, membunuh orang-orang di sekelilingmu. Dan Ayub sudah alami, harta kekayaannya habis gara-gara iblis. Lalu sekarang iblis juga membunuh 10 anak Ayub, habis semua. Dan iblis bisa menggunakan penyakit virus corona untuk membunuh kita dan juga membunuh orang-orang lain. Maka tidak heran di muka bumi orang yang sudah meninggal gara-gara virus corona mencapai 150 ribuan. Mengerikan ya. Kemudian membinasakan. Ini sasaran terakhir dari iblis, yaitu membinasakan jiwamu agar masuk ke neraka, ke tempat penderitaan kekal dan abadi. Oke? Iblis bukan hanya bisa membunuh fisikmu, tapi iblis bisa membuat engkau masuk ke neraka. Bagaimana caranya? Membuat engkau murtad kepada Tuhan. Gara-gara engkau mengalami penderitaan lalu engkau kecewa, murtad kepada Tuhan. Saya tidak tahu dengan istri Ayub, apakah setelah itu dia bertobat atau tidak. Oke? Nah, setelah itu Allah memang sempat pulihkan. Dan di dalam Alkitab tidak ada catatan apakah itu istri Ayub yang semula atau istri menikah lagi. Karena dalam ketika Ayub mengalami serangan iblis habis-habisan, istri Ayub kehilangan iman. Kutuki Allahmu dan matilah. Siapa yang mati? Apakah Ayub ini yang setelah mengutuki Tuhan lalu Ayub disuruh mati? Atau Tuhan itu dikutuk sampai Tuhan itu mati? Kita nggak tahu, bahasa Indonesia itu tidak begitu jelas. Inilah pekerjaan setan. Nah, setan bisa membuat kita kepleset, jatuh dalam dosa sehingga kita tidak masuk ke sorga, melainkan masuk ke neraka. Nah, inilah 3 pekerjaan dari si setan ini. Jika Ayub dilindungi, lalu mengapa Ayub masih mengalami kehancuran sedemikian rupa? Tadi kan saya katakan Ayub diberkati dan dilindungi. Nah, faktanya setelah diberkati lalu habis semua harta kekayaan. Dilindungi lalu Ayub kemudian habis semua. Kemudian dirinya sendiri pun kena sakit penyakit. Karena Allah yang izinkan dan Allah sendiri yang mencabut pagar sekeliling Ayub. Nah, kalau Allah izinkan berarti ada garansi dari Tuhan. Oke? Makanya saya katakan Allah sanggup memberkatimu, Allah sanggup melindungimu, dan Allah juga sanggup menghancurkan hidupmu. Apakah Allah sendiri yang turun tangan menghancurkan hidupmu, atau Allah melalui setan untuk menghancurkan hidupmu, atau Allah melalui cara-cara lain, peperangan lah, bencana alam dan lain sebagainya? Bisa semua itu. Nah, tujuannya itu hanya satu, menguji kekuatan dan kemurnian iman Ayub. Jadi Allah mau lihat iman Ayub. Karena awalnya Tuhan kan berkata, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi seperti Ayub, demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, jadi tujuan dari penderitaan yang dialami Ayub adalah untuk melihat iman dia. Setelah semua kekayaan Ayub habis, setelah Ayub sendiri mengalami sakit penyakit, dia masih bertekun Tuhan enggak? Dan terbukti iman Ayub itu masih kokoh walaupun istri iman Ayub sempat hilang. Nah, kita akan lihat sedikit. Saya pernah menjelaskan ini, perbedaan antara ujian dengan pencobaan. Pencobaan itu dalam bahasa Yunani disebut peirazo. Sedangkan pengujian dalam bahasa Yunani disebut dokimazo. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, kalau pencobaan itu bersumber dari iblis, dari setan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai. Yakobus pernah mengatakan Allah tidak pernah mencobai manusia, dan Allah juga tidak bisa dicobai yang jahat. Okay? Segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan, yang lain itu bukan dari Tuhan. Nah, sumbernya itu dari Allah. Kalau dokimazo atau pengujian, dan sasaran atau tujuannya itu berbeda. Kalau pencobaan tujuannya itu adalah untuk menghancurkan iman seseorang, sedangkan pengujian adalah untuk menguji dan memurnikan iman seseorang. 2 hal yang berbeda. Nah, karena itu ketika engkau mengalami kehancuran, ketika engkau mengalami musibah, badai, bencana, engkau harus analisa, saya ini dicobai atau diuji. Karena solusinya juga beda. Kalau pencobaan, solusinya itu adalah engkau harus bertobat. Karena iblis masuk melalui kelemahan engkau. Sedangkan kalau pengujian, solusinya itu adalah engkau bersabar saja, bertahan saja. Karena pengujian itu ada waktunya. Kita lihat Ayub. Kasus Ayub ini adalah gabungan antara pencobaan dan ujian. Satu sisi iblis memang sudah lama mengincar Ayub untuk dihancurkan. Sedangkan sisi lain Tuhan ingin memurnikan iman Ayub. Kira-kira kalau semua yang dimiliki Ayub diambil alih kembali oleh Tuhan, Ayub masih percaya Tuhan nggak? Masih menyembah Tuhan nggak? Masih saleh nggak? Masih takut akan Allah nggak?
Nah, Allah ingin tahu. Dan hasil ujian tersebut seperti apa? Kita lihat apa ini kata Ayub. Ayub 23 ayat 10-12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Ya. Ayub berkata, kalaupun aku diuji oleh Tuhan, aku akan timbul menjadi emas. Anda tahu bagaimana memurnikan emas? Emas itu bisa dimurnikan atau harus dibakar dengan suhu api yang sangat tinggi baru bisa dimurnikan. Kakiku tetap mengikuti jejaknya dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Luar biasa. Artinya Ayub berhasil lolos dari ujian dan juga pencobaan. Nah, setelah selesai badai itu, akhirnya Allah memberkati kehidupan Ayub 2 kali lipat. Kita lihat Ayub, Yakobus pasal 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah tahu, telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, penulis kitab Yakobus menulis kembali kisah Ayub, sejarah Ayub, bagaimana dia menghadapi berbagai macam penderitaan. 10 anaknya mati, semua harta kekayaan Ayub habis, lalu Ayub sendiri kena kanker kulit yang ganas. Tapi di sini dikatakan kesalehan dan ketekunan iman Ayub. Setelah itu Tuhan sediakan pada akhirnya, artinya setelah semua itu lewat, Tuhan berikan kembali. Berapa banyak? Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Lihat Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub sehingga ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang dipunyainya dahulu. Perhatikan, 2 kali lipat, lalu yang dipunyainya dahulu. Artinya sebelum dicobai kekayaan Ayub sekian, sesudah mengalami pencobaan kekayaan Ayub menjadi 2 kali lipat. Nanti saya akan sajikan angka-angkanya Bapak Ibu sebagai pembanding. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Ayub, kita lihat Ayub 42 tadi ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saya akan berikan perbandingan angka. Perhatikan baik-baik perbandingannya. Setelah Ayub dipulihkan, dikembalikan 2 kali lipat. Anak, sebelum Ayub mengalami kehancuran, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan setelah semuanya mati, Tuhan kembalikan angkanya persis, dan jenis kelaminnya juga persis. Artinya apa? Tuhan kalau izinkan terjadi dalam hidupmu penderitaan, Tuhan berani garansi. Ini garansi yang sempurna. Kemudian kambing domba, sebelumnya 7.000 ekor, setelah itu dipulihkan jadi 14.000. Awalnya 3.000 unta jadi 6.000. Lembu awalnya 500 pasang menjadi 1.000 pasang. Okay. Nah, kemudian keledai yang awalnya 500 ekor menjadi 1.000 ekor. Kalau melihat disajikan angka-angka demikian, kira-kira badai kesulitan penderitaan itu sesuatu yang menakutkan atau tidak? Kalau kita seperti Ayub, Tuhan izinkan terjadi, percayalah Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat dalam hidupmu. Virus corona mungkin sudah merebut kekayaanmu, merebut kesehatanmu, tapi percayalah kalau engkau tetap bersandar kepada Tuhan, engkau mengalami serangan dari iblis melalui virus corona. Karena ujian dari Tuhan, engkau pasti dikembalikan 2 kali lipat. Tapi kalau virus corona menyerang Anda karena dosa Anda, keteledoran Anda, maka itu bukan garansi dari Tuhan. Karena itulah sebagai orang, kita satu sisi tetap beriman kepada Tuhan, hidup dengan benar seperti Ayub di mata Tuhan, dan juga taati anjuran pemerintah. Misalnya cuci tangan, lalu menjaga jarak, pakai alat pelindung diri. Nah, dengan demikian, kalau andai kata Anda hidup benar, kemudian Anda juga sudah menjaga
seperti anjuran pemerintah, masih kena virus corona, berarti Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, percayalah berkat itu tidak lama lagi akan diturunkan di dalam hidupmu, sama seperti Ayub. Kita belajar apa sih yang menjadi rahasia Ayub diberkati, bagaimana Ayub memohon diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita lihat satu ayat terakhir, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah rahasia, kunci bagaimana Ayub diberkati dan dilindungi. Karena itu, jika hari ini engkau ingin diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kuncinya hanya 4. Yang pertama, saleh. Saleh ini berbicara tentang iman, tentang ibadah. Karena itu, walaupun di gereja kita tidak bisa beribadah, saya melihat di rumah Anda masing-masing beribadah enggak? Karena ketika di live streaming, saya bisa pantau berapa orang yang sedang menonton live streaming ini. Jemaat kita ada 100 lebih. Kira-kira dari 100 lebih jemaat ini, dan juga saya tidak tahu persis jemaat GBCC, gembala Anda yang tahu Pak Kem, tapi intinya, jika kami lihat persentase yang menonton video ini, enggak begitu banyak, berarti ibadah Anda bermasalah. Tidak bisa beribadah gereja, lalu Anda tidak beribadah di rumah. Contohlah para Ayub, seorang yang saleh, tekun beribadah, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah jujur. Nah, engkau ingin menjadi orang berhasil, engkau harus jujur. Bisnis apapun, kejujuran itu penting, integritas itu penting. Tidak ada orang yang bisa bekerja sama dengan engkau kalau engkau tidak jujur. Hari ini mungkin Anda dapat pesanan masker 1000 lusin, dan Anda kirimkan dengan jujur nggak? Kirimkan yang baik nggak? Hand sanitizer, dan itu asli nggak? Dan ketika Anda kirim sesuai dengan pesanan Pak nggak? Itu semua kejujuran. Tidak ada orang yang mau bekerja sama dengan orang yang tidak jujur, yang tukang makan uang. Karena itu Ayub bisa diberkati karena dia seorang yang jujur. Mungkin jujur juga dengan gembala-gembalanya. Oke, kita hitungannya begini ya, upamu begini ya. Ayub begitu jujur sehingga gembala-gembalanya itu senang bekerja dengan Ayub. Maka Ayub diberkati, dan Ayub kan nggak mungkin gembalakan hewan yang begitu banyak, ribuan ekor, nggak mungkin. Maka dia banyak menggunakan budak-budak dan gembala-gembala, dan mereka bekerja dengan senang kepada Ayub karena seorang yang jujur, nggak macam-macam. Yang ketiga adalah takut akan Allah. Nah, takut akan Allah ini jangan seperti takut para polisi. Nggak ada polisi ngawas lalu kita seenaknya. Tapi kalau ada polisi, kita cepat-cepat baik-baik. Yang nggak pakai helm tiba-tiba pakai helm, yang nggak pakai seatbelt di mobil tiba-tiba pakai seatbelt karena ada polisi di depan. Banyak orang takut Allah seperti takut pada polisi. Jangan seperti itu. Takut akan Allah itu harus seperti Ayub. Allah itu roh. Manusia nggak bisa melihat dia, tapi dia tetap melihat loh. Apa yang kita kerjakan dia lihat loh, dan menjauhi kejahatan. Kalau engkau mempunyai rasa takut kepada Allah di dalam hatimu, engkau pasti menjauhi kejahatan. Perkataanmu engkau jaga, perbuatanmu engkau jaga, pikiranmu engkau jaga. Kalau hidupmu seperti ini, saya jamin engkau pasti diberkati Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan mencintai orang-orang seperti Ayub ini. Demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara yang saya kasih, demikian firman Tuhan hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jamesy. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Engkau sudah menyertai kami, dan kami sudah melihat satu kebenaran bahwa Engkau bisa memberkati orang, bisa melindungi orang. Engkau juga bisa mencabut semua berkat dan perlindungan oleh Engkau itu. Karena itu Engkau punya otoritas di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, melalui pelajaran hari ini kami belajar, mata pikiran kami dibukakan. Virus corona yang sudah menyerang dunia mengakibatkan kesehatan manusia terganggu, bahkan nyawa terancam, dan juga kondisi keuangan mengalami goncangan yang begitu berat. Banyak perusahaan yang ditutup, banyak
banyak karyawannya mungkin sebentar lagi akan mengalami PHK, tapi kami percaya kalau kami hidup seperti Ayub di mata Engkau, Engkau pasti melindungi kami, pasti memberkati kami meskipun saat ini badai sedang berlangsung. Dan setelah badai ini terjadi, badai ini sudah lewat, berkat dan perlindungan akan Tuhan berikan. Karena itulah saat ini pun Tuhan bisa memberkati kami di saat yang sulit, dan Tuhan bisa melindungi kami dari virus corona. Maka kami serahkan hidup kami, seluruh jemaat CMC GCC dan juga GBI-CC, baik pengurusnya maupun gembalanya, kami serahkan di dalam perlindungan dan berkat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman dan doa syafaat dari Pak Jamsi. Oke, silakan Pak Jamsi. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh mendengarkan daripada firman Tuhan yang disampaikan melalui media live streaming oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Kami mengucapkan terima kasih Pak, dan saya juga pada kesempatan hari ini akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama mengenai virus corona yang belum bisa ditangani sehingga gereja belum bisa mengadakan ibadah. Maka ibadah online tetap akan diadakan dan disiarkan melalui live streaming setiap minggu pada pukul 10 pagi. Pengumuman kedua, untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing ini, maka gembala kita akan memberikan khotbah pendek yang berdurasi 25 menit yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu. Topik yang sudah disiapkan saat ini adalah Badai Kehidupan yang terdiri dari 7 episode. Pengumuman ketiga, rekening di Bank BCA atas nama GBP Yesus Kristus telah diganti ke rekening atas nama CMC JCC dengan nomor rekening 16858298888. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahannya, bisa langsung ditransfer ke rekening yang baru saya sebutkan tadi, karena rekening yang lama akan kita segera tutup. Inilah beberapa pengumuman yang sudah saya sampaikan. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa Pemelihara yang kami kasih, kami bersyukur Tuhan atas rahmat, pertolongan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami semua dan segenap bangsa sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, dan biarlah kiranya virus corona ini boleh segera berlalu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden kami yang kami kasihi Tuhan, yang sedang bekerja begitu keras berusaha untuk mengurangi penyebaran wabah corona Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan bentengi Bapak Presiden kami dari berbagai macam sakit penyakit ya Tuhan. Begitu juga dengan para dokter relawan Tuhan dan para perawat yang telah ambil bagian turut berkorban ya Tuhan untuk menolong para korban yang terjadi akibat virus corona ini Tuhan. Tuhan balas berlipat kali ganda. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan selalu Tuhan. Tuhan anugerahkanlah kesembuhan bagi setiap korban yang terjangkit Tuhan. Biarkan mereka merasakan pemulihan daripadamu, pertolongan daripadamu Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Jika kamu sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu memulihkan setiap keadaan yang sedang terjadi, termasuk dampak ekonomi yang sedang terjadi secara global Tuhan. Banyak di antara kami ya Tuhan yang sedang merasakan dampaknya ya Tuhan. Mungkin di antara kami yang tidak bekerja saat hari ini Tuhan. Mungkin di antara kami mungkin yang di PHK. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, semua akan Tuhan lalukan. Semua Tuhan akan lewatkan. Bersama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan mengangkat kami Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa buat Bapak Gembala yang kami kasihi beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan cukupkan segala yang beliau
butuhkan Tuhan, yang mereka perlukan. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati pekerjaannya. Apa yang menjadi visi dalam pelayanannya, Tuhan campur tangan, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pengurus jemaat JCC Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati, terus bekerja keras, berusaha untuk dapat terus melayani-Mu Tuhan. Berikan Tuhan unity dalam kehidupan kami. Kami mengutamakan Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat saudara kami yang sedang merayakan bulan suci Ramadan. Mereka sedang menjalani apa yang menjadi kewajiban mereka di tengah wabah corona. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan agar mereka tetap merasakan kasih, damai, sukacita di bulan suci Ramadan. Marilah Tuhan, kami rindu biar kami boleh hidup bergandeng tangan. Kami hidup bersama-sama, rukun, damai, tentram, dan negara kami boleh ada dalam keadaan yang kondusif. Kami boleh bersama-sama bersatu hati bersama pemerintah untuk memerangi virus corona, Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami pada kesempatan hari ini, Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah kami rindu Tuhan memberkati kami melalui hamba Tuhan, Bapak Pendeta Nathan Junawan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan doa penutup. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu angkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun yang dijumpai tanganmu, berkat Tuhan akan mengalir secara berlimpah karena Dia sumber berkat. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemana pun engkau pergi, tangan yang penuh kuasa akan melindungi langkahmu, sehingga engkau akan dibebaskan dari virus corona karena Tuhan berkenan atas hidupmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Saat ini jika engkau sedang bergumul melawan sakit penyakitmu, maka Tuhan, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan engkau. Hamba-Mu kirim doa ini atas kesembuhan engkau. Saudara-saudara akan diberkati dalam keluarga masing-masing. Damai sejahtera, sukacita, keharmonisan Tuhan limpahkan di dalam keluargamu ketika engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demikian berkat ini diterima oleh saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian penutup. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di episode selanjutnya dalam live streaming kami.